Jadi per hari ini jumlahnya sudah jadi 8 ya, 8. 8 dengan 2 dari, riwayat perjalanan luar negeri, yang 6-nya itu, transmisi lokal ya. Dan semuanya saat ini, ada yang isolasi mandiri dan dirawat yang sudah sembuh semua, Prof. Chandra ya. Nah, sudah sembuh semua dan dilaporkan memang, semuanya orang dewasa, kemudian dan tidak terlalu berat ya. Memang kita kemarin 3 hari ya Prof. Chandra ya, 3 hari itu kaget juga, tahu-tahu dari sudah 2.000, 2.200, tahu-tahu naik 3.000, kaget. Nah, kita berpikir biasanya ada kenaikan karena ada subvarian baru ya, subvarian baru. Tapi ternyata hari keempat ini udah turun lagi nih, sudah jadi 2.700. Dan mudah-mudahan kita lihat dulu hari ini. Dan tentu saja, kami belum bisa memprediksi lagi, Pak Chandra ya, kemarin kita memprediksi kapan mau jadi puncaknya dan apa, cuman sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen WHO, Dr. Tedros, bahwasanya seluruh negara kalau mau, sama-sama finish di tanda-tanda akhir pandemi ini, harus mempunyai suatu manajemen lonjakan kasus. Jadi lonjakan kasus kapan pun, di mana pun, itu dia dapat di-manage sehingga tetap mengendalikan angka kematian maupun angka kesakitan tetap terkendali. Oke, baik. Pak Syahril, ini kan kalau kita perhatikan datanya COVID yang mana juga menurun, baru saat ini melonjak lagi. Tapi Anda melihat juga terkait sistem tracing-nya dan juga penanganan di lapangan, apakah ada penurunan begitu? Karena memang baru melonjak kembali setelah pada sebelumnya datar-datar saja datanya. Oh, jadi kenaikan kasus ini bukan karena penanganannya yang tidak bagus atau tidak, giat Bukan, lagi, tapi maksud memang kami ada adalah suatu. apakah ada penurunan dari penanganan, kualitas penanganan sejak pandemi yang ada begitu, sejak parahnya di beberapa waktu lalu hingga pandemi yang saat ini? Ya, kami dari versi kami tetap akan mengawal 6 langkah atau strategi yang disampaikan oleh WHO itu, agar betul-betul pandemi ini dapat kita capai atau kita akhiri dengan baik. 6 itu diantaranya fasilitas pelayanan harus baik dari hulu sampai ke hilir. Ya, kemudian sistem tracing, testing juga kita kawal, kemudian prokes, kemudian PPI, pencegahan penyakit infeksi dan tetap kita kawal, dan jangan lupa dengan vaksinasi. Memang kita menyadari di bulan terakhir ini, vaksinasi ini agak stagnan ya, tidak terlalu cepat kenaikannya, terutama yang booster, karena memang adanya suatu, logistik vaksin yang kemarin ada yang menipis atau bahkan ada yang kurang, walaupun tetap direalokasi, tetap ada kekurangan. Dan alhamdulillah kemarin sudah datang tuh vaksin yang baru, Pfizer 5 juta, dan insya Allah pertengahan November akan diproduksi vaksin dalam negeri dari Bio Farma yang bernama Indovac untuk mensupport kebutuhan dalam negeri. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Chandra. Pak Chandra, di mana kalau diperhatikan update-nya saat ini masyarakat juga sudah memulai kembali aktivitasnya secara offline. Apakah ini juga menjadi lebih cepat begitu penyebarannya? Karena kalau kita perhatikan update-nya, di mana untuk karakteristik di Omicron XBB ini memang penyebarannya sangat cepat. Ya, soal sangat cepat atau tidak sangat cepat, saya kira kita mesti cari bukti ilmiah, tapi yang jelas sejauh ini kemungkinan infeksi ulang lebih tinggi. Karena kemungkinan infeksi ulang lebih tinggi, maka kasusnya masih mungkin, tentu saja mungkin meningkat. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau kita bicara bahwa masyarakat sudah melakukan aktivitas praktis seperti sedia kala, kita juga harus sadari bahwa ini seperti saya sampaikan hampir 3 tahun dan hampir semua negara toh akhirnya sudah menjalankan aktivitas yang harus dilakukan sehari-hari walaupun belum penuh seperti yang lalu. Tapi poin ketiga yang saya usulkan kepada pemerintah, biasanya kan wartawan nanyanya apa usul saya ke pemerintah begitu ya, karena tadi Dr. Saril bicara soal vaksin baru sudah akan datang, maksudnya sudah ada tambahan vaksin, kita tahu bahwa sekarang sudah ada vaksin bivalen. Vaksin bivalen itu bisa untuk menangani varian-varian yang lama, yang Wuhan dan sebagainya, tapi bisa juga untuk menangani varian Omicron. Dan kita tahu beberapa negara sudah mulai memberikan vaksin bivalen ini. Yang paling dekat tentu Singapura sudah mulai memberikan, walaupun juga negara-negara yang jauh seperti Amerika. Jadi kalau tadi kita dengar dari Pak Sahril, pemerintah sudah mulai menyediakan vaksin lagi, saya mengusulkan bagus kalau dipertimbangkan untuk memasukkan vaksin bivalen sebagai salah satu cara untuk lebih bisa mengendalikan situasi di masa yang akan datang, karena sekarang memang nampaknya Omicron yang masih menjadi varian yang paling banyak beredar.
Oke, baik. Nah ini Pak Syahril, bagaimana pertimbangannya dan peluangnya untuk memasukkan vaksin bivalen seperti yang tadi Prof. Chandra sampaikan, dan juga antisipasinya seperti apa untuk di mana memang membatasi penyebaran dari XBB dan juga BQ1 ini? Ya, ini kan perkembangan ya, perkembangan virus berkembang, ya vaksin juga harus berkembang, Prof ya. Berkembang. Jadi sangat setuju kami dan sudah kami sampaikan, artinya ini menjadi bagian dari suatu perencanaan dan kebutuhan ke depan ya. Di samping kita juga saat ini masih prioritas untuk booster ini di vaksin yang awal booster ini, tentu saja untuk vaksin bivalen, mungkin polivalen ya nanti Prof ya, itu kita akan masukkan dalam suatu perencanaan kebutuhan, tentu saja nanti pertimbangan itu akan ditetapkan keputusannya ya.